Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian di Kecamatan Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggota kelompok kami bisa dilihat di layar ada Cahya Fitri Rahayu, saya sendiri Muhammad Laskasar, Syahrul Ramadan, Wahid Fatur Rahman, dan Ilham Farizi. Lalu untuk isi dari presentasi kami pada hari ini ada pendahuluan, metode, perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, baik. Eh, untuk pendahuluan, seperti yang telah kita ketahui bahwa daya dukung lahan, terutama daya dukung lahan pertanian, merupakan salah satu konsep penting ya dalam pertanian maupun dalam sumber daya alam. Nah, adapun untuk produksi pertanian ini dapat dipengaruhi oleh adanya eh, populasi global dan kebutuhan pangan yang terus bertambah, yang dapat menimbulkan adanya degradasi lingkungan. Diketahui untuk padatnya jumlah penduduk ini merupakan salah satu pengaruh terhadap daya dukung lingkungan, baik kebutuhan akan sumber daya air dan produktivitas lahan yang tersedia. Next. Nah, ini merupakan gambaran umum wilayah kami. Jadi secara umum kami berada di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 2.315.949 hektar are yang memiliki 4 wilayah administrasi yaitu Gading Harjo, Gading Sari, Sri Gading, dan Muti Gading. Nah, untuk kecamatan ini memiliki perbatasan dengan beberapa kecamatan yang diantaranya adalah Panda, Kretek, untuk selatan yaitu berbatasan dengan Samudra Indonesia dan juga Kecamatan Srandan. Next. Nah, untuk wilayah kajian kami ini memiliki iklim seperti layaknya di dataran rendah, yaitu dengan cuaca panas dan suhu tertinggi yang tercatat pada kecamatan ini yaitu 30 derajat dan suhu terendahnya yaitu 20 derajat. Secara sosial, untuk Kecamatan Sandan ini dihuni oleh lebih dari 8.000 kepala keluarga dengan keseluruhan penduduk Kecamatan Sanden adalah berkisar 33.968 jiwa yang sebagian besar merupakan petani yang uh, menjadi mata pencaharian pada kecamatan ini. Dari data monografi Kecamatan Sanden tercatat 14.049 jiwa atau 41,4% yang bekerja di sektor. Selanjutnya untuk perhitungan ini menggunakan rumus yang ada pada Permen LH nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lahan lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Untuk perhitungan ketersediaan lahan, ini melakukan perhitungan untuk mendapatkan total produksi aktual komoditas setempat. Nah, untuk total produksi aktual komoditas setempat dilakukan dengan menghitung produksi aktual tiap jenis komoditas dan harga tiap jenis komoditas itu berapa. Setelah itu dihitung totalnya dalam rumus sigma dalam kurung PI dikali HI. Setelah itu dibagi dengan harga beras lalu dibagi lagi atau di dalam rumus ini ditulis sebagai 1 banding PTVB yang merupakan produktivitas beras itu didapatkanlah ketersediaan lahan. Selanjutnya untuk kebutuhan lahan merupakan populasi penduduk dibandingkan dengan kebutuhan lahan apabila diasumsikan setiap orang itu memerlukan 1 ton setara beras per tahunnya dalam rumus DL sama dengan N dikali KHLL. DL merupakan total kebutuhan lahan setara beras, N dengan jumlah penduduk, dan KHLL adalah luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk, yang dalam konteks ini adalah
1 ton per orang per tahun. Selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel data jenis komoditas pertanian Sanden 2023, yang dimana terdapat jenis komoditas tanaman sayuran dan buah-buahan musim, tanaman biofarmaka, tanaman sayuran dan buah-buahan tahunan, dan perkebunan rakyat. Tanaman yang dimasukkan dalam komoditas berupa ada bawang merah, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat, kangkung, jahe, mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, rambutan, nangka, kelapa. Nah, ini dihitung produksinya berapa kilogram, lalu dikali dengan harga satuannya untuk mendapatkan nilai produksinya dalam bentuk rupiah. Setelah itu di total yang bisa dilihat senilai segini. Nah, selanjutnya itu dilakukan perhitungan ketersediaan lahan, yang dimana dimasukkan angka-angka yang sudah diberikan seperti tadi, harga komoditas dikali satuan komoditas itu 185.934.500.000 dibagi dengan harga satuan beras yaitu 15.500, lalu dikali dengan kebutuhan beras per tahun per orang yang dalam ini 1 ton, lalu dikali dengan jumlah penduduk, itu berarti hasilnya adalah 4.998,2392 hektar. Untuknya kebutuhan lahan, hitunglah kebutuhan hidup layak per penduduk dan produktivitas beras lokal, yaitu 1.000 dibagi 2.400, hasilnya adalah 0,4167 hektar per tahun. Lalu DL itu merupakan jumlah penduduk dikalikan kebutuhan hidup layak, 39.810 jiwa, dan tiap orang membutuhkan 0,4167 hektar per tahun, berarti dibutuhkanlah 16.587,5 hektar. Selanjutnya pembahasan yang pertama, analisis kebutuhan lahan. Yang kedua, dari berjumlah 13 jenis dengan produksi paling tinggi adalah bawang merah dengan nilai 4.038.000 kilogram per tahun. Kemudian dilakukan pencarian harga tiap komoditas dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan di BPS. Dan harga pangan Jogja dari kota tersebut diperoleh dengan produksi yang paling tinggi adalah bawang merah. Dikarenakan tidak ada data dari produktivitas beras Kecamatan Sanden, maka diganti atau dipakai produktivitas beras nasional, yaitu sekitar 2.400 kg per hektar per tahun. Harga 1 kg beras yaitu 15.000. Setelah dilakukan perhitungan, akan diperoleh 4.998,23 hektar. Lalu pada analisis ketersediaan lahan, lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak penduduk bagi produktivitas beras lokal. Kebutuhan hidup layak penduduk dihasilkan sebesar 1 ton atau setara besar per kapita per tahun. Produktivitas beras nasional di Kecamatan Sanden adalah 2.400 kg per hektar per tahun. Nah, dalam perhitungan diperoleh kebutuhan lahan untuk naik di Kecamatan Senden adalah 0,447 hektar per orang. Dan kemudian hasil tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk di kecamatan dan diperoleh sekitar 16.587,5 hektar. Dan pada status daya dukung lahan, ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan dibandingkan untuk menentukan apakah wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit akan produksi hayati. Surplus yaitu mencukupi kebutuhan terjadi jika ketersediaan lahan lebih besar daripada kebutuhan lahan, atau SL lebih besar daripada DL. Lalu defisit atau tidak memenuhi kebutuhan terjadi jika ketersediaan lahan lebih kecil daripada kebutuhan lahannya, atau dalam namanya SL kurang daripada DL. Hasil perhitungan didapatnya
hasil SL sebesar 4.998,2392 hektar dan TL 16.587,5. Karena SL lebih kecil daripada DL, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung lahan perkebunan di Kecamatan Tanden adalah defisit. Berikutnya adalah upaya pengelolaan, di mana pertumbuhan penduduk akan terus terjadi ke beberapa tahun ke depan, di mana itu berpotensi untuk mengurangi luas lahan pertanian. Upaya pengelolaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah menetapkan kawasan khusus pertanian. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap petani untuk meningkatkan komoditas baik secara kuantitas maupun kualitas dengan menggunakan teknologi dan metode terbarukan. Berikutnya kesimpulan, di mana berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini didapatkan status daya dukung lahan pertanian di Kecamatan Sande dikatakan defisit, di mana ketersediaan lahan lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan sebesar 4.998 sekian, kebutuhannya sebesar 16.587,5 hektar. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih, izin bertanya. Eh, Kalau di perhitungan kebutuhan hidup layak, terus kan diisi 1.000 ya. Terus sumbernya itu dari mana? Oh ya, baik, izin menjawab. Didapatkan 1.000 itu dikarenakan tidak ada data yang mengenai hasil produksi panen. Jadi sesuai dengan Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, di mana di situ dikatakan kalau tidak diketahui hasil produksi panen padi di suatu daerah, maka datanya pada perhitungan itu diubah menjadi rata-rata produksi padi nasional. Nah, itu setelah kita lakukan searching, rata-rata produksi padi nasional segitu sehingga bisa menghasilkan angka segitu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi maka di bagian pengelolaan itu para petani untuk dapat meningkatkan hasil komoditas baik secara kuantitas maupun kualitas. Terus apa hubungannya hal tersebut sama daya dukung lahan pertanian? Suaraku kedengaran kan ya? Saya bisa kedengeran. Mohon maaf, di bagianku kurang kedengaran, bisa diulang sekali lagi nggak, Hanifah? Di bagian upaya pengelolaan para petani untuk dapat meningkatkan hasil komoditas baik secara kuantitas maupun kualitas. Itu apa hubungannya dengan daya dukung lahan pertanian? Saya izin jawab ya. Pada bagian upaya
pengolahan, para petani berusaha meningkatkan hasil komunitas baik secara kuantitas maupun kualitas karena beberapa alasan penting, yaitu seperti kayak pemenuhan kebutuhan pangan, sustainabilitas pertanian, pengolahan nutrisi tanah, konservasi tanah dan air. Jadi hubungannya dengan daya dukung lahan, jika tanpa memerhatikan atau meningkatkan daya dukung lahan, upaya peningkatan hasil dapat mengarah pada arah degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan pada akhirnya penurunan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Oke, makasih Bang. Boleh nanya satu lagi nggak? Silahkan, Pak. Kan ini lahan pertanian ya. Kalau buat daya dukung lahan pertanian, maksudnya kenapa yang dihitung itu cuma ada ketersediaan lahan sama kebutuhan lahan. Kalau kenapa nggak menghitung juga ketersediaan airnya kan dalam sektor pertanian juga kan membutuhkan air gitu. Ini adalah Oke, daya dukung. silakan Ivan. Oke, Mbak Halo? Harita, terima kasih atas pertanyaannya. Jawab ya, Mbak. Jadi, kenapa kok kami hanya membahas mengenai ketersediaan lahan, padahal yang kami lihat pada tema presentasi ini adalah pada kebutuhan. Jadi, menurut Permen LH, untuk menghitung ketersediaan air itu mengacu pada ketersediaan air untuk seluruh kegiatan manusia dan tidak terfokus kepada pertanian, sehingga kami tidak mengkaji ketersediaan air pada lokasi penelitian kami ini. Mungkin Ya, terima kasih Mbak ya. Oke, aku izin tanya ya. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak ya? dengar. Oke. Eh, aku punya dua pertanyaan buat kelompok ini. Yang pertama, tadi itu kan eh, semua harga komoditasnya itu dihitung ya. Nah, itu kira-kira kenapa? Dan pertanyaan kedua, semisal nih kalau daya dukung lahannya defisit tadi itu dampaknya seperti apa? Izin menjawab mengenai kenapa komoditas-komoditas lain selain padi itu dihitung. Komoditas-komoditas lain selain padi dihitung karena komoditas tersebut juga menggunakan lahan, yang dimana komoditas tersebut ditotalkan lalu dibandingkan dengan padi. Apakah total komoditas itu lebih sukses daripada padi dalam rangka memberikan kehidupan yang layak? Apabila tidak, berarti itu ada perebutan lahan dengan komoditas dan padi, dan para penduduk tidak mendapat kehidupan yang layak seperti itu. Saya izin menjawab, Mbak, buat pertanyaan yang kedua. Jadi, kalau perhitungan daya dukungnya defisit, itu nanti berarti pengaruhnya kan, kan ini kalau defisit berarti lahannya kurang ya, lahan yang tersedia itu lebih sedikit daripada lahan yang dibutuhkan gitu. Jadi otomatis nanti pengaruhnya ke kebutuhan pertanian dari masyarakat itu sendiri. Itu, Mbak. Apakah sudah menjawab, Mbak?
Sudah, makasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.